Di balik pegunungan sunyi yang terlupakan sejarah, dipercaya berdiri sebuah tembok raksasa, bukan untuk menghadang perang biasa, melainkan untuk mengurung bangsa paling mengerikan dalam sejarah manusia. Selama ribuan tahun, nama Ya'juj dan Ma'juj muncul dalam kitab-kitab suci dunia. Dalam kitab suci Al-Quran, mereka digambarkan sebagai bangsa perusak yang pernah mengancam manusia. Hingga Zulkarnain membangun tembok besar dari besi dan tembaga untuk mengunci mereka. Namun misterinya tidak berhenti di sana. Kisah Gog dan Magog juga muncul dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Seolah tiga agama besar dunia memperingatkan ancaman yang sama. Dan pertanyaannya, bagaimana jika tembok itu masih ada dan perlahan mulai runtuh? Dalam Islam, Ya'juj dan Ma'juj disebut langsung dalam Al-Quran sebagai bangsa perusak yang pernah dikurung oleh penguasa agung bernama Zulkarnain. Kisah ini muncul dalam surah Al-Kahfi ayat 93 hingga 99. Diceritakan, Zulkarnain mencapai celah di antara dua gunung, tempat suatu kaum memohon pertolongan karena terus diserang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berkata, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di bumi. Lalu Zulkarnain membangun dinding raksasa dari besi dan tembaga cair, hingga bangsa itu tak mampu memanjat ataupun melubanginya. Namun Al-Quran memberi peringatan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 96 disebutkan, hingga apabila dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun cepat dari segala tempat tinggi. Saat tembok itu terbuka, kiamat semakin dekat, dan dunia akan menghadapi kekacauan besar sebelum datangnya hari penghakiman. Ancaman Ya'juj dan Ma'juj tidak berhenti di Al-Quran. Dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah SAW menggambarkan mereka sebagai bangsa berjumlah sangat besar yang membawa kehancuran global. Dalam riwayat sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam, Allah akan melepaskan Ya'juj dan Ma'juj ke dunia. Mereka menyebar seperti gelombang manusia yang tak terbendung, menghancurkan apapun yang dilewati. Mereka bahkan meminum danau-danau hingga kering, sampai pasukan terakhir berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Dalam hadis lain disebutkan, setiap hari mereka menggali tembok penghalang itu. Namun setiap malam Allah mengembalikannya seperti semula. Hingga akhirnya saat waktu kiamat tiba, tembok itu benar-benar terbuka. Bukan sekedar perang biasa, melainkan bencana manusia terbesar menjelang akhir zaman, ketika dunia dipenuhi kekacauan dan ketakutan besar. Menariknya, kisah serupa juga muncul dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dalam Tanakh, khususnya kitab Yehezkiel pasal 38 dan 39, muncul nama Gog dari tanah Magog. Ia digambarkan sebagai pemimpin bangsa besar dari utara yang akan menyerang dunia pada akhir zaman. Nubuat itu menyebut perang dahsyat, gempa besar, dan kehancuran massal sebelum Tuhan menghakimi manusia. Sementara dalam Bible, Gog dan Magog kembali muncul dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 7-9. Setelah 1000 tahun, Satan dilepaskan, lalu mengumpulkan Gog dan Magog dari 4 penjuru bumi untuk perang terakhir melawan umat Tuhan. Jumlah mereka digambarkan sebanyak pasir di laut. 3 agama besar dunia, 3 kitab suci berbeda. Namun semuanya berbicara tentang bangsa penghancur yang muncul menjelang akhir zaman. Kebetulan atau jejak sejarah yang sama hingga kini masih menjadi misteri manusia. Siapakah sebenarnya Zulkarnain? Dalam Al-Quran, ia digambarkan sebagai penguasa besar yang menjelajahi timur dan barat bumi. Seorang pemimpin kuat, adil, dan diberi kekuasaan luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya muncul dalam surah Al-Kahfi ketika ia melakukan perjalanan hingga ke ujung barat, lalu menuju timur, sebelum akhirnya tiba di sebuah celah di antara 2 gunung. Di sanalah suatu kaum meminta pertolongan
karena terus diserang Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Zulkarnain membangun dinding raksasa dari besi dan tembaga cair untuk mengurung mereka. Namun menariknya, Al-Quran tidak pernah menyebut nama asli sang penguasa ini. Tidak ada asal kerajaan, tidak ada tahun pemerintahan, hanya gelar Zulkarnain. Dan sejak itulah misteri besar mulai muncul. Selama berabad-abad, banyak sejarawan percaya bahwa Zulkarnain adalah Alexander the Great, penakluk legendaris dari Makedonia yang berhasil menguasai wilayah luas dari Yunani hingga Asia. Ia dikenal dalam banyak lukisan kuno memakai simbol tanduk di kepalanya, mirip arti nama Zulkarnain yang memiliki 2 tanduk. Dalam legenda kuno Timur Tengah juga muncul kisah Alexander membangun tembok untuk menahan bangsa liar dari utara, mirip cerita Gog dan Magog. Karena itulah, banyak orang menghubungkan keduanya sebagai sosok yang sama. Namun, teori ini memiliki masalah besar. Alexander dikenal sebagai penyembah dewa-dewa Yunani, sementara Zulkarnain dalam Al-Quran digambarkan sebagai pemimpin beriman yang selalu menyebut kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbedaan inilah yang membuat identitasnya terus diperdebatkan hingga sekarang. Teori lain menyebut bahwa Zulkarnain mungkin adalah Cyrus the Great, raja besar Persia kuno yang dikenal adil dan bijaksana. Cyrus dihormati karena membebaskan banyak bangsa tertindas dan memerintah dengan toleransi yang jarang ditemukan pada zamannya. Beberapa sejarawan Muslim modern menilai sifat Cyrus lebih cocok dengan gambaran Zulkarnain dalam Al-Quran. Ia pemimpin kuat, dihormati rakyat, dan dikenal tidak kejam meski memiliki kekuasaan besar. Bahkan pada relief kuno Persia, Cyrus pernah digambarkan memakai mahkota bertanduk. Namun hingga hari ini, tidak ada bukti pasti yang benar-benar mampu memastikan siapa Zulkarnain sebenarnya. Alexander, Cyrus, atau sosok lain yang hilang dari sejarah. Misteri Zulkarnain masih menjadi teka-teki besar yang terus memancing perdebatan dunia. Menurut kisah dalam Al-Quran, tembok Ya'juj dan Ma'juj dibangun di antara 2 gunung besar. Saat tiba di wilayah itu, Zulkarnain menemukan celah sempit yang menjadi jalur serangan bangsa perusak tersebut. Lalu dimulailah pembangunan luar biasa untuk zamannya. Potongan besi ditumpuk hingga memenuhi celah pegunungan. Bukan sekedar pagar biasa, tetapi struktur logam raksasa yang menutup seluruh jalur. Besi itu kemudian dipanaskan hingga membara seperti api. Setelah cukup panas, cairan tembaga dituangkan di atasnya untuk memperkuat permukaan dinding. Hasil akhirnya menjadi penghalang besar yang sangat licin dan kokoh. Al-Quran menyebut Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu memanjat ataupun melubanginya. Sebuah konstruksi kuno yang hingga kini masih memunculkan pertanyaan besar tentang teknologi dunia masa lalu. Yang membuat kisah ini begitu misterius adalah teknologi pembangunannya. Bayangkan, ribuan tahun lalu, manusia disebut mampu membangun dinding logam raksasa di antara pegunungan. Untuk melelehkan besi dalam jumlah besar saja dibutuhkan suhu sangat tinggi dan sistem pembakaran luar biasa. Belum lagi proses menuangkan tembaga cair ke seluruh permukaan tembok agar menjadi kokoh dan licin. Bagi sebagian peneliti, teknik seperti ini terasa terlalu maju untuk peradaban kuno. Karena itulah muncul berbagai teori. Ada yang percaya tembok itu hanyalah simbol atau metafora dalam kisah akhir zaman. Namun ada juga yang yakin manusia masa lalu pernah memiliki teknologi yang kini hilang dari sejarah. Teknologi kuno yang mungkin jauh lebih maju daripada yang dibayangkan manusia modern. Dan jejaknya kini perlahan terlupakan oleh waktu. Hingga hari ini, keberadaan tembok Ya'juj dan Ma'juj masih menjadi misteri besar dunia. Beberapa peneliti mencoba menghubungkannya dengan benteng kuno di wilayah Asia Tengah, Kaukasus, hingga Tiongkok Utara. Ada yang menunjuk tembok Derbent,
Ada pula yang mengaitkannya dengan gerbang besi di pegunungan Kaukasus. Namun tidak satu pun benar-benar terbukti sebagai tembok Zulkarnain. Dan justru disitulah misterinya semakin menarik. Apakah kisah ini hanyalah legenda yang diwariskan turun-temurun? Ataukah memang pernah ada penghalang raksasa yang kini hilang di telan waktu? Jika tembok itu benar-benar ada, maka mungkin saja di suatu tempat terpencil di bumi, sisa-sisanya masih tersembunyi hingga hari ini. Dalam hadis-hadis akhir zaman, Al-Quran dan riwayat Islam menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bangsa dengan jumlah sangat besar. Bukan sekedar pasukan biasa, tetapi gelombang manusia yang memenuhi bumi. Dalam beberapa hadis disebutkan, jumlah mereka begitu banyak hingga manusia hampir tidak mampu melawan. Mereka bergerak seperti banjir besar yang menyapu segalanya. Kemanapun mereka datang, kehancuran mengikuti. Kota-kota runtuh, persediaan habis, dan manusia diliputi ketakutan. Dalam riwayat juga disebutkan, dari setiap 1.000 manusia, 999 akan menuju kehancuran di akhir zaman. Banyak ulama mengaitkan kedahsyatan itu dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, sebuah bangsa misterius yang digambarkan menjadi salah satu ancaman terbesar bagi dunia menjelang datangnya hari kiamat dan runtuhnya peradaban manusia. Hadis-hadis sahih juga menggambarkan sifat Ya'juj dan Ma'juj sebagai bangsa perusak yang tak terbendung. Mereka menghancurkan apapun yang dilewati tanpa belas kasihan. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan, mereka meminum air danau hingga habis. Saat pasukan terakhir melewati tempat itu, mereka berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Bayangkan, jumlah mereka begitu besar hingga mampu mengeringkan sumber kehidupan hanya dengan melintas. Setiap hari, mereka juga disebut mencoba menggali tembok penghalang yang dibangun Zulkarnain. Namun setiap malam, Allah mengembalikan tembok itu seperti semula. Sampai akhirnya, tiba waktu yang telah ditentukan. Dan pada hari itu, tembok tersebut benar-benar terbuka. Ketika Ya'juj dan Ma'juj akhirnya keluar, dunia berubah menjadi chaos total. Tidak ada kerajaan, senjata, ataupun benteng yang mampu menghentikan mereka. Manusia hanya bisa melarikan diri dan bersembunyi demi bertahan hidup. Dalam hadis disebutkan, Nabi Isa alaihissalam bersama orang-orang beriman diperintahkan berlindung di gunung karena dahsyatnya ancaman mereka. Mereka menyebar ke seluruh bumi seperti wabah yang tidak terkendali. Kehancuran terjadi di mana-mana. Kota-kota runtuh, makanan habis, air lenyap, dan rasa takut menguasai manusia. Tidak ada tempat yang benar-benar aman dari teror mereka. Inilah salah satu masa paling mengerikan dalam kisah akhir zaman menurut tradisi Islam. Sebuah periode ketika dunia dipenuhi kekacauan besar sebelum datangnya hari penghakiman terakhir bagi umat manusia. Namun yang paling mengerikan, Ya'juj dan Ma'juj tidak dibinasakan oleh perang manusia, bukan oleh pedang, bukan pula oleh pasukan besar. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim makhluk kecil bernama Naghaf. Makhluk itu menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka mati secara bersamaan. Dalam satu malam, bangsa yang memenuhi bumi itu roboh seperti pohon tumbang. Tubuh mereka menumpuk di mana-mana hingga bumi dipenuhi bau busuk mengerikan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung-burung besar untuk membawa jasad mereka pergi sebelum hujan membersihkan bumi kembali. Dan setelah semua itu berakhir, manusia menyadari satu hal: tidak ada kekuatan di dunia yang mampu melawan kehendak Tuhan. Jika tembok Ya'juj dan Ma'juj benar-benar ada, lalu di mana lokasinya sekarang? Selama berabad-abad, pertanyaan ini menjadi misteri besar dunia. Banyak peneliti mencoba mencocokkan kisah Al-Quran dengan lokasi nyata di bumi. Salah satu teori paling terkenal menunjuk wilayah Kaukasus,
pegunungan besar di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Wilayah itu sejak dahulu dikenal sebagai jalur sempit yang menghubungkan utara dan selatan Eurasia, tempat yang sangat cocok untuk membangun penghalang raksasa. Karena itulah, sebagian sejarawan percaya di sanalah Zulkarnain membangun tembok untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Namun hingga kini, belum ada bukti pasti yang benar-benar memastikan lokasinya. Misteri itu masih bertahan hingga sekarang, seolah sengaja tersembunyi dari dunia dan terus memancing rasa penasaran manusia sepanjang zaman. Teori lain mengarah pada Derbent Fortress, gerbang kuno di wilayah Dagestan yang memiliki benteng panjang membelah pegunungan hingga laut. Dalam sejarah Persia kuno, tempat ini dikenal sebagai gerbang besi. Bentuknya yang menyerupai penghalang raksasa membuat banyak orang menghubungkannya dengan tembok Zulkarnain. Namun ada pula teori yang lebih kontroversial. Sebagian orang percaya kisah itu berkaitan dengan Great Wall of China, tembok raksasa yang membentang ribuan kilometer di utara Tiongkok. Meski secara sejarah sulit dibuktikan, teori ini tetap populer karena ukuran dan kemegahan tembok tersebut. Dan semakin banyak lokasi dikaitkan, misteri tentang tembok itu justru semakin dalam. Di era modern, misteri tembok Ya'juj dan Ma'juj berkembang jauh lebih liar melalui internet dan citra satelit. Sebagian orang mengklaim menemukan jalur pegunungan aneh yang tersembunyi dari peta dunia. Ada pula teori konspirasi yang mengatakan beberapa wilayah terpencil sengaja ditutup dan dirahasiakan. Foto-foto satelit pun sering digunakan untuk mencari kemungkinan lokasi penghalang kuno tersebut. Namun hingga hari ini, tidak ada penemuan yang benar-benar terbukti. Dan justru disitulah misterinya semakin menarik. Semakin manusia mencoba menemukan tembok itu, semakin kabur jawabannya. Apakah tembok tersebut masih berdiri di suatu tempat terpencil? Ataukah ia telah hilang di telan waktu, meninggalkan hanya legenda dan ketakutan yang terus hidup hingga sekarang? Ketika Ya'juj dan Ma'juj akhirnya keluar, dunia tenggelam dalam ketakutan. Tidak ada pasukan yang mampu menghentikan mereka. Mereka menyebar ke seluruh bumi seperti gelombang manusia yang menghancurkan apapun di hadapannya. Dalam riwayat Islam disebutkan, Nabi Isa alaihissalam bersama orang-orang beriman sampai harus berlindung di gunung karena dahsyatnya ancaman tersebut. Makanan habis, air mengering, dan manusia hidup dalam rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia seakan berada di ambang kehancuran total. Lalu di tengah kekacauan itu, Nabi Isa alaihissalam berdoa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat itulah akhir Ya'juj dan Ma'juj mulai tiba. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengirim makhluk kecil bernama Nagaf. Makhluk itu menyerang leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka mati secara bersamaan. Dalam satu malam, bangsa yang tidak mampu dihentikan manusia itu akhirnya musnah. Tubuh mereka bergelimpangan memenuhi bumi hingga menimbulkan bau mengerikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirim burung-burung besar untuk membawa jasad mereka pergi. Hujan turun membersihkan bumi kembali. Sunyi perlahan kembali menyelimuti dunia. Namun pertanyaannya, apakah hari itu masih sangat jauh? Atau sebenarnya tanda-tandanya sudah mulai mendekat? Pada akhirnya, misteri Zulkarnain dan tembok raksasanya bukan sekadar tentang mencari lokasi geografis di peta dunia. Ini adalah tentang pesan yang melampaui zaman. Selama ribuan tahun, kisah ini bertahan dalam 3 kitab suci besar dunia: Islam, Kristen, dan Yahudi. Menjadi sebuah pengingat kolektif bagi umat manusia bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar ambisi manusia,
dan ada batas-batas yang tidak seharusnya dilalui. Sebagian dari kita mungkin menganggapnya sebagai alegori atau legenda kuno. Namun bagi sebagian lain, ini adalah nubuat nyata yang hanya menunggu waktu untuk tergenapi. Apakah tembok itu benar-benar tersembunyi di pegunungan Kaukasus yang sunyi? Ataukah ia berada di tempat yang selama ini luput dari pandangan kita? Satu hal yang pasti, sejarah selalu menyisakan celah misteri yang tidak bisa dijawab hanya dengan teknologi satelit. Karena terkadang, rahasia terbesar dunia sengaja disembunyikan agar manusia terus mencari dan terus beriman. Menurut kalian, apakah tembok Zulkarnain itu bersifat fisik yang bisa kita temukan? Ataukah ada makna lain di balik kisah Ya'juj dan Ma'juj ini? Tulis pendapat atau teori kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan bijak. Saya History Flash ID. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah berikutnya.